Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang peran generasi muda penerus bangsa. Kita sebagai generasi muda bangsa ini tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun bangsa ini. Kenapa? Karena semangat para pemuda berdampak besar untuk perubahan tersebut. Tinggal kita yang memilih, ingin negara ini maju atau negara ini runtuh. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Sebagai pemuda, kita merupakan aset yang paling besar sebagai generasi penerus bangsa. Di tangan kita-kita inilah Indonesia akan kita bawa maju atau kita bawa mundur. Baik buruk bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita sebagai generasi penerus bangsa. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan penuh dengan cita-cita. Oleh karena itu, pantas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa atau negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet pembangun masa depan bangsa. Agar kita para pemuda menjadi pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari 5 kelemahan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Jika kita melihat keadaan para pemuda di Indonesia saat ini, rasa-rasanya sulit untuk mengidamkan negeri ini menjadi negara yang maju, makmur, serta masyarakat dapat hidup dengan layak. Mustahil mendapatkan hasil yang lebih baik dengan usaha yang sama dengan sebelumnya. Kemajuan tidak akan pernah tercapai jika masa depan itu hanya dipandang sekedar proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tetapi, bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya, tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu serta kenyataan masa kini yang membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. Jika kita mengingat masa lalu dalam sejarah kebangkitan Indonesia menuju negara yang merdeka dari penjajah, dapat kita saksikan tokoh-tokoh pemuda mampu melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu mampu menyatukan diri dengan pemuda-pemuda di daerah lainnya, meskipun mereka dipisahkan oleh suku, agama, dan bahasa. Tetapi itu bukanlah penghalang. Dapat kita saksikan pula bagaimana seorang Soekarno mampu menjadi proklamator dan juga pemimpin negeri ini ketika beliau masih berusia muda. Kita tentu ingat perkataan beliau, "Berikanlah padaku 5 orang pemuda, niscaya aku akan mengubah dunia." Disinilah letak keyakinan bahwa pemuda memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pilar-pilar pembangun sebuah negara. Jika para generasi muda itu dipersiapkan dengan pembinaan yang membuatnya tumbuh besar, maka ia kelak akan menjadi insan-insan pengukir prestasi dalam sejarah peradaban negeri ini. Tetapi sebaliknya, jika ia diperlakukan biasa saja, bahkan dibuat tidak pernah berpikir mandiri, maka ia hanya akan membebani bangsa ini. Banyak hal yang harus kita benahi dalam diri kita, mulai dari hal-hal kecil hingga dengan hal-hal yang besar. Dari cara kita berpakaian, bertutur kata, bergaul, dan lainnya. Marilah kita lihat sekeliling kita. Banyak saudara kita yang telah mengenal pergaulan bebas, tindak kriminal, dan lainnya. Banyak hal yang menyebabkan itu semua terjadi. Salah satunya adalah kurangnya kepedulian kita untuk berpikir sebelum bertindak. Bila kita telah berpikir apakah akibat dalam melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, maka seharusnya kita meninggalkan hal tersebut. Masih banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Salah satunya, kita dapat terus mengembangkan potensi yang kita miliki.
Seperti contoh, bagi yang pandai melukis, terlusa berkarya lewat coretan-coretan indah di atas kanvas. Bagi yang pandai di bidang seni, kembangkanlah seni budaya Indonesia. Bagi yang pandai dalam bidang olahraga, teruslah berlatih agar suatu saat dapat mengharumkan bangsa di kancah internasional. Setiap orang memiliki potensinya masing-masing, dan yang dapat mengetahui potensi tersebut hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu, janganlah ragu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Kita adalah generasi muda penerus bangsa. Kita menjadi harapan masa depan dari langkah negeri ini. Kita juga merupakan ujung tombak bagi masa depan bangsa untuk menjawab ke depan yang lebih baik. Agar negeri ini semakin maju, sangat dibutuhkan pemuda yang berkepribadian luhur, berbudi pekerti, dan dapat mengamalkan ilmu dengan baik. Pengamalan ilmu dengan baik dan kreatif akan membuat daya saing bangsa di masa depan menjadi lebih baik. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia semestinya dapat terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Para hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang memiliki kompleksitas dan keragaman yang baik, tersusun dari berbagai suku dan budaya, berbagai bahasa dan adat istiadat, serta memiliki beribu pulau yang saling terpisahkan oleh lautan. Indonesia mendapatkan julukan sebagai negeri agraria sekaligus negeri maritim. Berbagai perbedaan itu dapat membuat perpecahan dalam suatu bangsa, atau justru bisa membuat bangsa agar menjadi lebih maju. Disinilah posisi pemuda sangat diandalkan. Generasi muda menjadi tumpuan negeri ini agar terus bersatu dan mencapai visi misi bersama. Bagaimana dapat kita saksikan, generasi muda saat ini banyak menjadi korban dari era globalisasi. Arus globalisasi yang cepat memang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya, banyak teknologi yang berkembang sehingga mempermudah aktivitas manusia. Namun, dampak negatifnya ketika mentalitas pemuda dan generasi penerus bangsa ini semakin buruk, rusaknya generasi muda bisa terjadi dengan adanya kriminalitas, mabuk-mabukan, premanisme, dan lain sebagainya. Sedangkan Indonesia terus membutuhkan pemuda-pemuda yang berjiwa tangguh, adil, bijaksana, dan mampu bertahan dari kuatnya arus negatif globalisasi. Kita sebagai pemuda harus bisa menunjukkan kedewasaan dan kematangan pikiran agar mampu mengelola negeri ini dengan lebih baik. Kita juga harus memiliki karakter kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Tidak hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan. Setidaknya kita terus belajar dan mencoba menjadi lebih baik dengan belajar lebih giat, aktif di kegiatan sosial, dan berperan aktif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan di sekitar kita. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan pada kita semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sekian pidato dari saya, semoga bisa menginspirasi. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.